Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofik selaku moderator dari kelompok 6. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh kawan-kawan saya. Dipersilakan untuk saudara Anda untuk berdiri. Perkenalkan, nama saya Deka Sirawan. Saya Kristan Rendi. Saya Anita. Saya Adelika Gagasku. Saya Andi Nur Aulia. Saya Matiana. Saya Nuriza. Saya Nasri Bella. Saya Adelika Simani. Saya Dimas Hendrian. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Firdaus selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi politik. Baik, adapun materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini ialah konsep komunikasi politik. Tanpa berlama-lama lagi demi mempersingkat waktu yang tersedia, langsung saja memasuki materi. Ya baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi politik. Yang pertama yaitu komunikasi politik adalah bentuk komunikasi yang melibatkan peran-peran politik dan aktor-aktor politik. Nah, di sini berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintahan. Sebagai sebuah penerapan komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga dapat dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Kemudian yang kedua, komunikasi politik berkaitan dengan konflik kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Artinya, komunikasi politik adalah proses komunikasi yang terkait dengan konflik kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik berfokus pada cara komunikasi yang terjadi antara para pemimpin dan pemerintah dengan masyarakat atau antara pihak politik dalam upaya mempengaruhi pandangan dan opini publik terkait dengan isu-isu politik dan kebijakan publik yang berdampak pada kekuasaan dan pemerintahan. Baik, selanjutnya adalah komunikasi politik bukanlah hal yang baru sebagai ilmu terapan. Mengapa? Karena sudah ada sejak zaman kuno di mana orang menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi pandangan publik. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi dan media massa, komunikasi politik semakin berkembang dan kompleks. Sebagai ilmu terapan, komunikasi politik membahas cara-cara komunikasi yang efektif dalam mempengaruhi opini publik. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi politik juga dapat diartikan sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Kalimat ini menyatakan bahwa komunikasi politik dapat diartikan sebagai sebuah proses komunikasi yang terjadi antara dua entitas, yaitu yang memerintah dan yang diperintah. Istilah yang memerintah merujuk kepada pihak atau individu yang memiliki kekuasaan politik seperti pemimpin negara, pemerintah atau kelompok politik yang memiliki pengaruh. Sedangkan yang diperintah mengacu pada masyarakat atau individu yang berada di bawah kekuasaan pihak yang memerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kami akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pembahasan komunikasi politik. Nah, aspek-aspeknya ini ada 5, yaitu komunikator politik, paslon politik, kepentingan politik, media komunikasi, dan masyarakat penerima pesan. Nah, komunikator politik ini adalah individu atau kelompok yang mengkomunikasikan pesan politik kepada khalayak atau masyarakat. Nah, komunikasi politik ini bisa berupa pimpinan politik, partai politik, kelompok kepentingan, atau media. Yang kedua yaitu pesan politik. Nah, pesan politik ini berupa informasi atau yang bersifat nilai atau pandangan politik yang ingin disampaikan oleh komunikator politik yang pertama tadi, yaitu pesan politik ini dapat bersifat positif dan negatif. Yang bersifat positif ini ada mempromosikan ide, gagasan, dan program. Dan yang bersifat negatif ini ada berupa menyerang rival politik. Nah, yang ketiga yaitu kepentingan politik. Kepentingan politik ini tujuan atau agenda politik yang ingin dicapai oleh komunikator politik melalui pesan politik yang disampaikannya. Kepentingan politik dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu media komunikasi. Sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan politik. Media komunikasi dapat bersifat tradisional seperti televisi, radio, surat kabar,
dan majalah atau media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Yang kelima yaitu masyarakat penerima pesan. Kelompok yang menerima pesan politik yang disampaikan oleh komunikator politik. Masyarakat penerima pesan dapat berupa pemilih, pendukung, partai politik, atau kelompok masyarakat dan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu strategi komunikasi politik. Yang pertama, kampanye politik. Nah, kampanye politik ini adalah upaya untuk mempromosikan calon atau partai politik dan memenangkan dukungan pemilih. Kampanye politik dapat melibatkan kegiatan-kegiatan seperti debat politik, pidato politik, iklan politik, dan kampanye pintu ke pintu. Ya, baik, yang kedua, public relation politik, upaya untuk membangun citra positif dan mempertahankan reputasi politik. Public relation politik dapat melibatkan kegiatan-kegiatan seperti konferensi pers, pertemuan dengan kelompok masyarakat dan publik media. Dan yang ketiga, lobbying politik, upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan politik agar mengambil keputusan yang menggunakan bagian kelompok dan individu tertentu. Nah, lobbying politik ini dapat melibatkan kegiatan-kegiatan seperti pertemuan dengan pejabat pemerintah, demonstrasi, dan pemberian sumbangan politik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi dari komunikasi politik. Komunikasi politik memiliki fungsi penentu sosialisasi dan rekrutmen politik, memperjuangkan kepentingan tertentu, pembuatan dan penerapan serta penghakiman terhadap pelaksanaan peraturan. Semua fungsi dari sistem politik tersebut dapat tercapai dengan adanya komunikasi politik yang baik pula. Melakukan komunikasi politik yaitu agar fungsi dari komunikasi politik tersebut tercapai dan komunikasi politik tersebut dapat dibedakan berdasarkan sifatnya yang dinyatakan manifest atau laten, spesifik atau melebar, partikularistik atau generalistik, efektif netral atau efektif non-netral. Dalam pemilihan umum, gaya komunikasi ini sangat berpengaruh terhadap penyampaian akan suatu informasi. Informasi yang disampaikan secara laten akan lebih berkesan daripada informasi yang disampaikan hanya dalam tulisan. Kemudian akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ialah pemikiran dari para ahli ilmu politik. Yang pertama ada N.C. Weil dari 1950, di mana ia mengatakan bahwa komunikasi politik adalah sebuah studi yang multidisipliner yang dibangun atas berbagai macam disiplin ilmu, terutama dalam hubungan antara proses komunikasi dan proses politik. Ia merupakan wilayah pertarungan oleh persaingan teori, pendekatan agenda, dan konsep dalam membangun jati dirinya. Karena itulah komunikasi yang membicarakan tentang politik kadang diklaim sebagai studi tentang komunikasi publik dan sering dikaitkan dengan komunikasi kampanye pemilu karena mencakup masalah persuasi dalam memilih, debat antar kandidat, dan penggunaan media massa sebagai alat kampanye. Baik, saya akan melanjutkan dari seberang Anggi. Menurut usia Nape, antara komunikasi dan politik itu pemerintah memiliki hubungan yang erat dan istimewa karena berada dalam kawasan dominan politik dengan menempatkan komunikasi pada posisi yang sangat fundamental. Plano misalnya mengatakan bahwa tanpa komunikasi tidak ada usaha bersama, dan dengan demikian tidak ada politik. Dalam pandangan Pei, bahwa tanpa suatu jaringan komunikasi yang mampu membesar energi, memperlibatkan feeling dan pilihan-pilihan individu, maka tidak akan adanya namanya politik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dapat ditarik kesimpulan dari kelompok kami yang telah sampaikan bahwasanya komunikasi politik penting untuk memperkuat demokrasi dan mencapai tujuan politik. Perlu diperhatikan aspek-aspek seperti komunikator politik, pesan politik, kepentingan politik, media komunikasi, dan masyarakat penerima pesan. Upaya-upaya seperti kampanye politik, public relation politik, dan lobbying politik dapat dilakukan bersamaan untuk mencapai tujuan politik. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya
Wassalamualaikum